Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di kajian Jumat petang kali ini. Insyaallah guru kita Ustadz Ahmad Al-Kaf kembali akan menyampaikan atau meneruskan kajian sirah kita. Untuk kali ini kita menginjak ke era di Madinah di awal tahun pertama setelah hijrah. Mungkin nanti Ustadz akan menyampaikan kejadian-kejadian di tahun-tahun pertama setelah hijrah. Langsung aja Ustadz, tafadhol, kajian dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan bikum. Kita alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali jamaah daripada perusahaan Wika yang mana kita sering atau beberapa kali membuat pertemuan-pertemuan dan kajian-kajian yang biasanya secara offline atau tatap muka secara langsung, tetapi masih dalam keadaan ujian seperti ini. Kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala solusi dan kemudahan sehingga kita bisa bertatap muka dengan menggunakan wasilah atau perantara alat-alat dan teknologi yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan di zaman ini sehingga kita bisa meneruskan pembahasan kita, kajian-kajian kita yang mudah-mudahan memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, yang mana kita dalam tema kita kali ini kajian kitab sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa penting bagi setiap muslim, bagi setiap muslimah untuk mengetahui, mengenal sosok Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kenal kepada Rasulullah, kita bisa cinta kepada beliau, kita bisa tahu kemuliaan daripada syariat Allah, kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, dan bagaimana kita bisa mengikuti dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu kita membahas mengenai hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana sambutan penghuni kota Madinah setelah 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Madinah, di kota Mekah 13 tahun, maaf. Beliau akhirnya mendapatkan orang-orang yang tulus, setia, ingin dan mau menerima beliau dan mau membantu dakwah beliau dan para sahabat-sahabatnya, dan mereka membuka pintu seluas-luasnya untuk orang-orang yang datang ke kota mereka, padahal mereka bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang mampu, tetapi mereka rela berbagi dikarenakan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan hal ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah", yang mana mereka rela untuk mendahulukan orang lain atas diri mereka. Walau kana bihim khassasah, walaupun hal tersebut membuat rugi diri mereka sendiri. Artinya kurang, tetapi mereka rela. Maka apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika pertama kali Rasulullah sampai ke kota Madinah, setelah disambut, lalu kemudian beliau tinggal di rumah sementara. Ya, Rasulullah SAW nggak punya hotel, nggak udah sewa tempat, tidak. Datang ke situ belum ada tempat, sehingga beliau tinggal sementara di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Tinggal di situ Rasul SAW dengan menerima tamu dan yang lainnya. Tentunya beliau harus siap untuk membuat daripada daulahnya beliau atau negeri beliau atau apa yang beliau ingin sampaikan kepada umat manusia yang dimulai di kota Madinah. Maka pertama kali ada 3 langkah penting
ketika beliau sampai di kota Madinah, apa langkah-langkah penting, dan ini adalah pelajaran untuk kita semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam memulai dakwah Rasulullah SAW, bagaimana, apakah Rasulullah memulainya dengan harta, mencari uang, atau bangunan yang megah dulu, atau bagaimana? Kita lihat bagaimana Rasul SAW memulai dakwah beliau. Pertama kali Rasulullah SAW melakukan 3 langkah penting. Yang pertama, binaul masjid. Beliau membangun masjid. Yang kedua, mu'akhat bainal muslimin ammah wal muhajirin wal ansar khas. Persaudaraan, membuat tali persaudaraan khusus antara orang-orang muhajir dan orang-orang ansar. Orang-orang pendatang dan pribumi kalau bahasa kita. Orang-orang datang, yaitu muhajir, pribumi orang yang asli kota tersebut. Mereka disatukan oleh Nabi SAW dengan ukhuwah, persaudaraan khusus antar satu orang dengan satu orang, satu orang dengan satu orang, begitu. Lalu yang langkah ketiga adalah kitabat wathiqah atau dastur, membuat undang-undang kenegaraan antara beliau, muamalat mereka orang-orang muslimin dengan orang-orang musyrik yang ada di kota Madinah, yang itu adalah segelintir sedikit, bagaimana bermuamalat dengan mereka, dan juga bagaimana bermuamalat dengan orang-orang Yahudi yang berada di sekitar kota Madinah. Ada di situ, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Bani, yang satu lagi, itu ada 3 kabilah besar daripada orang-orang Yahudi yang mereka lalu lalang di situ, pasarnya, bahkan pasar milik mereka, mereka yang punya pasarnya. Artinya mereka perlu memiliki undang-undang yang disepakati antara Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi yang ada di situ. Maka itu 3 hal penting ini beliau lakukan. Kita akan jelaskan 3 hal tersebut dalam dan mengambil daripada pelajaran-pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Tentunya di dalam pertama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu membangun masjid. Kisah tersebut ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat suatu tanah. Ya, tanah itu milik 2 orang anak yatim. Rasulullah melihat bahwa ini tanah bagus, cocok, pas untuk dijadikan masjid, dan di pinggirnya beliau akan membuat rumah untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Beliau mengatakan, tanah ini milik siapa? Diberitahukan ini adalah milik 2 anak Ansar, 2 anak yatim dari golongan Ansar. Maka Rasulullah mengatakan, biarkan saya membeli tanah tersebut. Maka anak-anak tersebut dan juga orang yang menjaga tanah tersebut mengatakan, ya Rasulullah, kami mau dan rela untuk tanah ini dihadiahkan untukmu. Kita meminta pahala dari Allah dan Rasulnya. Tetapi Rasulullah mengatakan tidak. Saya akan beli, saya akan bayar daripada tanah tersebut. Berapa harganya? Maka dikisarkan daripada harga tanah tersebut dengan 10 dinanir, 10 dinar, ya, dibayarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Dan di saat itu ada beberapa kuburan orang-orang musyrik yang lama, sudah lama. Ada juga pepohonan-pepohonan, artinya di pojokan situ di tanah tersebut juga ada kayak tanaman-tanaman kurma dan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW perintahkan untuk setelah dibeli, tanah tersebut diratakan dan dirapikan. Pohon-pohonannya dipotong-potong, dan kuburan-kuburan atau bekas kuburan orang musyrik yang sudah lama, sudah mungkin tidak ada bangkainya, dikeluarkan oleh Rasulullah SAW dan dibongkar dan dipindahkan ke tempat yang lainnya. Lalu tempat tersebut diratakan. Mulailah Rasulullah SAW membangun. Bangunannya bagaimana? Megah seperti apa? Ternyata Rasulullah SAW membangun dengan bangunan yang sangat-sangat sederhana. Tiang-tiang yang digunakan di dalam masjid tersebut adalah pelepah korma, batang korma tuh yang dipotong tadi. Sisa-sisanya atau bekas-bekasnya digunakan untuk tiang-tiang masjid, untuk menahan atapnya. Kemudian bata yang digunakan, bata sederhana, hanya di pinggiran saja, di sekeliling. Tentunya di saat itu masjid menghadap kiblat, kiblatnya bukan ke Ka'bah, tetapi di saat itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ya, kalau sekarang kiblat itu ke arah barat, misalnya kalau dari kita ke arah barat, ya maka Baitul Maqdis timurnya, maka kiblatnya di arah timur. Dibuatlah seperti itu dengan setelan seperti itu. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa perlu kita bangun dengan menggunakan atap, karena Rasulullah hanya memilih atapnya dari kurma, dari daun-daun kurma.
ditaruh di atasnya. Artinya masih kadang-kadang bolong. Artinya kalau hujan pasti akan bocor, pasti akan masuk karena hanya menggunakan daun kurma saja. Tetapi Rasulullah menggunakan itu. Bahkan mereka bertanya, ya Rasulullah, Bagilau ala nusqifuhu, apakah kita boleh kita buatkan atap ya Rasulullah? Kata Rasulullah, asya'nu a'jal min dzalik. Kita lebih terburu-buru dari ini, enggak sempat untuk urusan itu. Artinya sekedar seperti ini, seperti arish, daripada arish Musa. Seperti tempat peribadatan yang dipakai oleh Nabi Musa seperti ini modelnya, jadi saya mau bikin seperti itu. Ya, arish ka arishi Musa. Husaybat wa tuma. Ya. Ini maksudnya sesuatu yang sangat sederhana. Kata Rasulullah, udah biar aja sederhana. Bahkan alasnya Rasulullah tidak pakai plester, bukan karena tidak ada. Ya, sebagian orang mungkin mengira bahwa oh enggak, di zaman itu enggak ada memang. Bagaimana enggak ada? Sedangkan di zaman itu bangunan sudah ada 3 tingkat ya dengan tanah. Dan kita melihat sendiri di negeri Hadramut, di Yaman, di Hadramut khususnya, itu terbuat bangunannya seperti di kota Madinah dengan tanah. Dan itu bisa tingkat sampai 4 sampai 5 tingkat dengan menggunakan tanah tanpa ada cor-coran sama sekali. Ini orang-orang bangunan mungkin pada tahu urusan bangunan dan cor-coran. Tapi mungkin mereka nggak tahu urusan bangunan dengan menggunakan tanah liat. Nah itu bisa. Artinya cor-coran tingkat sudah ada, atap sudah ada, ya, bangunan yang bagus itu sudah ada di zaman tersebut. Tetapi Rasulullah memilih sederhana. Kenapa? Karena Rasulullah ingin sampai kepada tujuannya lebih cepat dibandingkan sibuk dengan bangunannya saja. Ya. Lalu setelah itu kita lihat apa pelajaran-pelajaran dari hal tersebut, yaitu menunjukkan pertama, pentingnya adanya tempat perkumpulan untuk orang-orang muslim. Karena kita tahu masjid adalah tempat perkumpulan 5 waktu dalam sehari itu wajib. Belum pelajaran, belum taklimnya, belum semuanya, kajiannya semua ada di masjid. Maka Rasulullah membangun suatu tempat untuk perkumpulan. Yang mana dalam perkumpulan tersebut bisa menguatkan tali persaudaraan antar muslimin yang mereka berjumpa setiap hari 5 kali sekali. Mereka berjumpa, mereka saling mengenal, mereka saling sholat berjamaah, menguatkan ukhuwah, menguatkan persaudaraan antara mereka. Dan juga itu adalah pentingnya tempat untuk mereka berkumpul untuk taklim, untuk belajar. Mereka belajar dari mana? Ya, di saat itu belum ada pondok pesantren, belum ada majelis taklim secara khusus, belum ada. Tapi dijadikan sentralnya adalah masjid. Maka itu penting kita kembali kepada bangunan atau kepada masjid. Kita tidak perlu terlalu mementingkan urusan bangunannya dan kokohnya bangunan dan indahnya bangunan. Itu bagus dan boleh-boleh saja. Asal tidak berlebihan, yang nanti kita akan bahas tentang membangun dan menghias masjid. Tetapi tujuan masjid adalah pertama, bisa dilaksanakan sholat berjamaah dengan baik. Yang kedua, diusahakan untuk masjid itu nyaman. Bukan mewah, tetapi nyaman. Orang yang masuk ke dalamnya tidak kotor, tidak tidak hal-hal yang tidak disukai atau membuat seseorang tidak betah, wanginya, bersihnya, kebersihannya. Maka masjid adalah salah satu asas, ya, dan tempat pertama. Inna min nizamil Islam ada bi an tasyi'a ruhul musawah. Dan di dalam masjid itu ada suatu risalah, ada suatu pesan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita, yaitu sepertinya tempat ini adalah tempat untuk kumpul semua orang, semua kalangan, kaya, miskin, pegawai, pejabat, siapapun itu, semua masuk sama. Semua juga sangat dianjurkan untuk tidak menggunakan alas kaki. Semua juga ruku dan sujud bareng dalam satu shaf. Nggak ada dikatakan, oh masuk ke dalam masjid, di sini tempatnya orang kaya, di sini tempatnya pejabat, di sini tempatnya, nggak ada. Semua sama, semua rata. Nah, makanya masjid itu punya risalah, yaitu kalian semua, wahai hamba-hamba Allah, sebagaimanapun kondisi kalian dalam urusan dunia kalian, ekonomi kalian, jabatan kalian, kalian sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Paling bertakwa, paling dekat kepada Allah
maka dia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang kepada salat berjamaah. Orang yang salat berjamaah itu Allah melihat pada salat mereka. Apa yang Allah lihat? Allah melihat kepada hati sang imam. Kalau hatinya ada orang yang layak untuk diterima salatnya, diterima semua salat makmum-makmumnya. Selagi sah dengan syarat-syaratnya. Diterima artinya dari sisi qabul dan dari sisi khusyuk dan hudurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka dipandang kepada makmum. Jika ada makmum yang layak untuk diterima di sisi Allah, maka diterima salatnya karena keberkahan orang yang hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Artinya di sisi Allah satu level. Maka Rasulullah ingin menggambarkan bahwa kalian semua adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Sama semua, mau kaya, mau miskin, semua sujud. Semua sujudnya di tanah. Semuanya berdoa, semuanya datang. Dan yang paling mulia adalah orang yang datang lebih cepat, maka dia yang lebih berhak daripada saf pertama. Wahakadha. Jadi taksisul masjid atau membuat masjid adalah langkah jitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, yang Rasulullah SAW menaruh hal tersebut untuk kepentingan dan maslahat dakwah dan umat Nabi, umat manusia. Ya. Maka itu, kalau seandainya suatu orang-orang muslimin, mereka tidak mementingkan perkumpulan di dalam masjid dan persatuan di dalam masjid, maka hal tersebut bisa membuat mereka saling berjauhan dan saling terpisah. Hati mereka tidak satu. Bahkan, masyiral muslimin, ya, bahwa di dalam sholat, ketika kita sholat, kan ada sunnah-sunnahnya dalam sholat berjamaah. Salah satunya apa? Taswiyatus shaf, ya, meratakan shaf. Itu sunnah, sangat dianjurkan. Kata Rasulullah SAW, la tusawwunna sufufakum, aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Kalian luruskanlah shaf kalian. Usahakan untuk meluruskan shaf. Kalau kalian tidak lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berubah atau akan buat perselisihan antar hati kalian. Artinya ini shaf yang kita luruskan di dalam sholat punya pengaruh besar dalam kesatuan hati kita. Ketika shaf ada yang tidak rata, kata Rasulullah, kalau shaf ada yang tidak rata, maka nanti hati kalian, dampaknya kepada hati kalian akan saling berselisih. Yang satu ke sana, yang satu ke sini. Tidak satu jalan. Gara-gara apa? Gara-gara shaf di dalam sholat tidak diratakan dan tidak diluruskan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Hukum ta'amulah. Yang kedua dari pelajaran, kenapa Rasulullah SAW membangun masjid? Hukum ta'amul ma'aman lam yablughu sinar rushd ma'al atfal. Rasulullah SAW di sini juga ada pelajaran bahwa Rasulullah membeli barang tersebut kepada orang yang belum baligh, anak-anak yatim. Di sini dibolehkan membeli harta daripada barang anak yatim dengan syarat dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh langsung dengan orangnya, anak yatimnya yang masih kecil, karena muamalatnya belum sah. Kalau bahasa kita dalam kenegaraan, ya, dalam undang-undang kita belum punya KTP. Maka dia itu mungkin KTP itu ya seperti sindul bulugh. Karena umur 17 atau 18 itu ada suatu mazhab yang mengatakan bahwa orang yang balik itu dengan umur 18 atau 17 tahun. Mazhab Abu Hanifah kalau tidak salah. Maka sistem semacam itu berlaku dalam Islam, yaitu muamalat orang yang di bawah umur, bahasa kita. Di bawah umur tidak sah dalam Islam kecuali dengan balik. Kalau balik baru sah. Ya. Maka Rasulullah SAW bermuamalat dengannya dengan jual beli dengan walinya atau orang yang diwakilkan untuk mengurus daripada anak-anak yatim tersebut. Ya. Adapun hukum membangun masjid dengan bangunan yang bagus, yang kokoh, dan menghiasi masjid. Apa hukumnya? Tentunya membangun masjid dengan bangunan yang kokoh dan bagus dan nyaman adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Hal itu boleh dan bagus, nggak apa-apa. Dan itu dianjurkan, nggak makruh. Walaupun Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Rasulullah tidak melakukan itu, tidak membangun masjid dengan megah, tidak membuatnya kuat, tidak membuatnya dengan kokoh, tidak. Rasulullah tidak buat.
Dan itu berkelanjutan di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. 2 tahun khalifah Sayyidina Abu Bakar masih. Di zaman Sayyidina Umar ada sedikit. Sayyidina Umar lihat orang-orang penuh di dalam masjid tidak cukup, maka Sayyidina Umar perluas bangunannya. Tetapi juga tidak menggunakan bangunan yang kokoh. Sedangkan di zaman Sayyidina Utsman diperluas dan dibuat bangunan yang kokoh. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, dan mereka adalah khulafaur rasyidin. Maka dari itu para ulama mengatakan walaupun hal tersebut Rasulullah tinggalkan, artinya Rasulullah tidak membuatnya seperti itu, tetapi kalau ada orang berbuat seperti itu tidak haram atau tidak tercela, karena para sahabat pun melihat itu adalah maslahat dan boleh-boleh saja untuk dibuat seperti itu. Makanya para ulama sepakat membuat masjid yang kokoh dengan bangunan yang bagus boleh saja. Beda dengan menghias masjid. Adapun membuat pernak-pernik perhiasan di masjid, itu ada khilaf antar ulama, ada perbedaan pendapat, yaitu pernak-pernik yang membuat seseorang itu lalai atau yang membuat masjid itu tampilannya sangat megah dan mewah. Itu khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan hal tersebut haram dan ada yang mengatakan hal tersebut makruh, tidak dianjurkan. Kenapa? Karena maksud daripada masjid adalah untuk ibadah. Sedangkan ibadah itu tidak diperlukan kemegahan dan membuat seseorang merasa wah dalam bangunannya, tetapi yang penting adalah kenyamanan dia di dalam masjid. Jadi kalau nyaman, misalnya ruangan ber-AC, ataupun dia itu enak, karpetnya nyaman, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau sudah banyak daripada perhiasan pernak-pernik yang sangat banyak, itu sangat tidak dianjurkan. Para ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Ya, bagusnya masjid itu ya kalau bisa dibilang tuh polos. Tidak banyak sesuatu yang membuat orang lalai. Kokoh bangunannya boleh, kuat dalam bangunannya bagus. Tetapi kalau terlalu banyak ininya, akhirnya intisari daripada masjid yang tadinya tempat untuk beribadah kepada Allah, untuk khudu' dan tunduk kepada Allah, akhirnya malah jadi tempat orang yang miskin aja merasa heran atau bingung. Oh, masjid aja seperti ini. Akhirnya malah kecintaan terhadap dunia akan terpikirkan oleh orang-orang. Maka itu tidak dianjurkan seseorang membuat masjid dengan hiasan yang bermegah-megahan atau terlalu berlebihan. Adapun membuat bangunan yang kokoh dan kuat, itu tidak apa-apa dan boleh-boleh saja. Adapun membuat perhiasan yang tadi kita sebutkan, seperti ukiran atau apa-apa, itu tidak dianjurkan. Nah, kalau seandainya ukiran tersebut adalah ayat Al-Quran, gimana hukumnya? Para ulama mengatakan kalau ayat Al-Quran, ada yang mengatakan makruh juga karena mengganggu kekhusyuan orang di dalam sholat. Tapi ada ulama lain mengatakan tidak masalah selagi itu ayat Al-Quran dan itu bisa mengingatkan seseorang, maka hal tersebut boleh-boleh saja bisa dikerjakan seperti itu. Walaupun lebih afdal untuk polos, ya, lebih polos, atau ada sedikit hiasan yang sifatnya sederhana dan bukan sesuatu yang terlalu bermegah-megahan. Maka itu sangat dianjurkan seperti itu. Nah, lalu fondasi kedua yang Rasulullah SAW lakukan di dalam hijrah atau tahun pertama beliau, yang tadi kita sebutkan, yang pertama adalah beliau membangun masjid, ya. Kemudian yang kedua beliau membuat aqdul ukhuwah, persaudaraan. Kita tahu semua, orang muslim itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudaranya orang muslim. Tetapi di sini Rasulullah SAW menekankan sesuatu yang berbeda. Yaitu apa? Ketika Rasulullah datang dengan para orang-orang muhajir, orang-orang yang datang tanpa memiliki harta, tanpa memiliki rumah, maka Rasulullah ikatkan persaudaraan antara orang-orang muhajir dengan ansar, bahkan satu dengan satu. Fulan dengan fulan. Engkau adalah saudara billah di jalan Allah. Engkau fulan bin fulan. Engkau adalah saudara. Dan di saat itu, waktu itu, mereka itu bersaudara dan juga berbagi harta. Diwajibkan untuk berbagi harta. Dan juga bukan begitu saja. Bahkan pada awalnya dijadikan mereka saling mewarisi satu sama lain. Awalnya. Ya, awalnya. Pada tahun pertama ketika mereka dibuat persaudaraan, ukhuwah ini, kalian adalah saudara dan kalian saling mewarisi satu sama lain seperti saudara kalian sendiri. Itu pertamanya.
Dan hal ini benar-benar diterapkan oleh para sahabat. Sampai-sampai Sayyiduna Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Beliau bersaudara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Sa'ad bin Rabi'ah, "Wahai Sa'ad, wahai Abdurrahman, nih saya punya harta. Saya punya rumah. Saya punya bahkan istri-istrinya." Dia punya istri lebih dari satu. Katanya, "Kalau engkau mau, ambil separuh dari harta saya. Dan ini rumah saya paruh untukmu. Dan kalaupun engkau memerlukan istri untuk menemanimu, saya mau ceraikan istri saya siap, dan engkau ambil dan nikahi dia." Kata Abdurrahman bin Auf, terima kasih banyak. Jazakallahu khair wa barakallahu fi malik wa fi ahlik. Semoga Allah memberkati engkau pada keluarga dan hartamu. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, dullani ila suq. Tapi saya tunjukkan saya kepada pasar. Mana pasar? Biar saya yang berdagang dan saya cari. Terima kasih. Maka dia pun tinggal di situ bersama saudaranya di jalan Allah Subhanahu wa taala pertama-pertamanya. Kemudian mereka pun hidup dengan ukhuwah yang luar biasa. Tetapi hal tersebut tidak berselang lama yang tadi kita sebutkan, bahwa mereka saling mewarisi satu sama lain. Turun firman Allah Subhanahu wa taala di tahun selanjutnya, ya, bahwa yang berhak untuk mewarisi hanyalah keluarga yang memiliki hubungan darah. Keluarga yang memiliki hubungan darah dengan orang-orang yang sudah Allah tentukan, seperti ayah, seperti ibu, seperti saudara kandung atau saudara sebapak atau saudara seibu, itu semua ada aturannya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hanya orang-orang itu saja yang berhak menerima harta waris. Sedangkan saudara sesama Islam, sesama Muslim, tidak berhak untuk menerima harta warisan, tetapi mereka hanya bersaudara dan saling berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat yang membatalkan hal tersebut karena memang hikmahnya juga sudah selesai. Yang pertama, mereka memang dalam keadaan perlu, orang-orang muhajirin. Makanya seperti itu. Tapi setelah itu, setelah mereka mapan, mereka punya tempat, mereka bisa hidup sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala hapuskan daripada perintah tersebut atau hukum tersebut. Ya. Dan ini perlu kita tekankan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar muslim dengan muslim. Al-muslimu akhul muslim, kata Nabi SAW. La yadhlimuhu, wa la yakhdhuluhu, wa la yuslimuhu. Seseorang muslim itu saudaranya orang muslim. Tidaklah dia itu mendoliminya. Tidaklah dia mengambil harta daripada harta orang lain tanpa haknya. Tidaklah dia menyerahkan dia, seorang saudaranya muslim kepada musuhnya. Ya, dan tidak membuat saudaranya terjatuh atau rugi. Bahkan Rasulullah SAW menekankan hal tersebut. Sampai-sampai yang namanya persaudaraan Islam, walaupun bukan seperti persaudaraan yang namanya sedarah, tetapi persaudaraan di dalam Islam lebih kuat di dalam persaudaraan di dalam hanya sedarah. Buktinya orang yang muslim lebih didahulukan dan boleh menikah satu sama lain, sedangkan orang yang muslim dengan non muslim tidak boleh untuk menikah satu sama lain dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga urusan persaudaraan yang Rasulullah SAW tekankan kepada kita. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Rasulullah menekankan dan mengatakan, tidaklah beriman salah satu dari kalian. Rasulullah menafikan iman. Artinya tidak sempurna iman salah satu dari kalian, sehingga dia mencintai dan menyukai untuk saudaranya yang sesama muslim sebagaimana dia menyukai hal tersebut untuk dirinya. Anda ingin apa? Anda ingin masuk surga, maka engkau harus memiliki hati ingin semua orang masuk surga. Anda ingin apa? Anda ingin kaya dan memiliki kemapan dalam kehidupan, engkau juga harus memiliki keinginan semua orang muslim yang lainnya yang saudara kita mapan dalam kehidupan mereka.
Dan Anda ingin apa? Daripada kebaikan-kebaikan, kedekatan kepada Allah, semuanya engkau harus punya harapan kepada orang lain seperti itu. Kalau tidak, maka imanmu belum sempurna. Imanmu belum sempurna. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Sehingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Sehingga seorang muslim bisa menjadi ukhuwah, benar-benar persaudaraan yang kuat dengan seperti itu. Bahkan nanti ada level di atas itu, wa yu'thiruna ala anfusihim, mendahulukan orang lain untuk dirinya. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat yang ada di kota Madinah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain atau orang-orang muhajirin terhadap dirinya, walaupun mereka rugi dalam hal tersebut, dalam urusan duniawinya, tetapi mereka untung dalam urusan akhiratnya. Jadi ini adalah penekanan yang penting, menguatkan ukhuwah. Maka apa saja yang membuat orang saling benci, orang saling dengki, atau iri kepada seseorang, maka hal tersebut adalah sifat tercela. Hal tersebut bisa menghabiskan pahala yang ada dalam pahala yang kita miliki. Ketika kita memiliki hati dengki terhadap seseorang, kita lihat seseorang dapat untung atau dapat kesuksesan, kita iri, kita dengki. Kenapa dia sukses? Kenapa dia untung? Kenapa dan kenapa? Maka apa akibatnya? Kita akan rugi dunia dan akhirat. Dunia kita hidup susah. Orang yang dapat enak, kita yang hidup susah. Sedangkan akhiratnya, di dalam akhirat Allah Subhanahu wa taala akan hisab kita dan akan ditebus semua hal tersebut dengan hasanat kita, kebaikan-kebaikan kita. Oh, itu bahaya urusannya. Makanya jangan membenci siapapun, apalagi orang muslim, sesama muslim saudara kita, jangan kita benci, bahkan kita harusnya senang, ikut senang dalam kebaikan atau kesenangan yang mereka peroleh. Lalu hal ketiga yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan di dalam hijrahnya 3 tahun pertama, beliau tekankan adalah membuat peraturan, membuat undang-undang kalau bahasa kita. Dalam muamalat dengan orang-orang muslim, muamalat dengan orang-orang kafir, yaitu orang-orang Yahudi, bahwa beliau salah satu makna daripada undang-undang tersebut atau yang beliau tetapkan, kesepakatan. Beliau membuat kesepakatan dengan orang-orang Yahudi bahwa kalian boleh tinggal di sana, di tempat kalian. Dan kita boleh bermuamalat dengan kalian, boleh berjual beli, boleh bertemu, boleh saling sapa. Dan kalau seandainya ada musuh yang menyerang kita, maka kami wajib untuk membantu kalian untuk menahan daripada serangan musuh tersebut. Dan apabila kami diserang oleh mereka, kalian juga wajib untuk membantu kita. Memiliki kesepakatan dalam hidup dalam satu negara. Ya, kesepakatan dalam negara. Maka itu, kesepakatan semacam itu ya boleh-boleh saja. Seseorang membuat undang-undang tersebut yang disepakati daripada kehidupan bermasyarakat di kota Madinah yang Rasulullah SAW tetapkan di situ. Ya, bahwa beliau dalam undang-undang tersebut disebutkan salah satunya adalah bahwa setiap muslim adalah satu level. Semuanya mereka memiliki hak di dalam hak-haknya. Ya, semua orang muslim. Dan siapapun di antara mereka yang memiliki kesulitan, maka tanggung jawab orang muslim yang lain untuk membantu kesulitannya. Ya, seperti terlilit hutang, atau tebus daripada nyawanya, atau tebus daripada nyawanya dengan harta, maka orang-orang muslim punya kewajiban untuk membantu saudaranya yang lainnya. Dan setiap muslim atas muslim itu harus saling tolong-menolong dan harus sepakat untuk menghukum orang yang bersalah walaupun orang tersebut dari keluarganya. Tidak pilih kasih di dalam hukum. Artinya hukum tidak pandang bulu. Itu dari zaman Nabi SAW, Rasulullah sudah tetapkan. Ya, zimmatullah wahidah, yajiru alaihim adnahum. Dan juga yang namanya zimmah. Jadi ada dalam Islam itu ada namanya zimmah. Jadi ada orang misalkan non muslim, dia masuk ke dalam wilayah mereka. Itu biasanya orang tersebut berarti nggak aman. Nah, siapa yang bisa memberikan keamanan? Kalau sekarang kan negara. Kalau sekarang kita ini hidup, orang negara lain mau masuk ke sini, warga negara lain atau bahasa kita warga negara asing, dia ingin masuk ke negara kita. Itu apa boleh? Dia langsung masuk begitu saja tanpa izin, tanpa adanya surat, tanpa adanya, nggak boleh. Itu kan aturan negara. Semua negara juga seperti itu. Harus ada visa bahasanya. Mau calling visa atau dia
minta visa dulu atau langsung visanya tapi visa itu harus ada. Artinya izin untuk menetap di sini. Kalau enggak kalian diusir. Nah itu di zaman Nabi sudah ada seperti itu. Nah, tetapi siapa yang bisa ngasih visa? Bahasa kita, visa. Siapa yang bisa ngasih? Kalau peraturan di dalam Nabi ketika itu di kota Madinah, semua orang Muslim dengan berbagai levelnya bisa membuatkan kepada orang lain untuk izin masuk ke dalam negara tersebut. Aman dan tidak boleh diganggu, dan dia boleh melakukan kegiatan-kegiatannya. Siapa yang memberikan? Bukan negara, bukan Nabi, nggak harus ke Nabi. Mereka minta izin Rasulullah, fulan mau masuk ke kota kita atau ke negara kita, enggak. Siapapun dari mereka, yujiru adnahum hadal ijar. Ya, berarti mereka memberikan izin masuk ke dalam suatu negara. Itu adnahum, siapapun. Bahkan wanita boleh, anak yang masih belum usianya masih muda pun boleh, siapapun, atau budak sahaya pun boleh. Ya. Nah, bahwa orang-orang Yahudi yang tinggal di sana, mereka dengan negara agama mereka, dan orang-orang Islam dengan agama mereka. Dan siapa saja yang memiliki kecekcokan, keperselisihan antar orang-orang yang memiliki kesepakatan ini, artinya dalam satu negara lah kalau kita bilang, siapa saja, maka mereka boleh untuk mengembalikan atau meminta keadilan dari Allah dan Rasul-Nya. Datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan minta untuk diberikan keadilan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini kita lihat aturan-aturan yang semacam ini benar-benar Rasulullah SAW bukan manusia biasa yang datang, oh yaudah asal-asal aja begitu. Orang Yahudi tinggal di sana ya sudah. Enggak, semuanya ada aturannya. Semuanya ada langkah-langkahnya. Bahkan biar kita tahu bahwa ketika Rasulullah SAW pertama kali pindah ke kota Madinah atau sebelumnya, Rasulullah pernah baiat. Membaiat artinya mengambil perjanjian dengan orang-orang yang kota Madinah, muslimin. Beliau perjanjiannya apa? Selagi beliau berada di kota Madinah, maka mereka siap dan mereka janji untuk membantu Nabi SAW, untuk menolong Rasulullah SAW, dan untuk memerangi orang-orang yang memerangi Rasulullah, sebagaimana mereka menjaga diri mereka dan keluarga mereka dan harta mereka. Itu kesepakatan dengan Nabi SAW. Dibuat kesepakatan tersebut dan dibuat baiat, itu perjanjian. Subhanallah, Rasulullah SAW adalah orang yang paling menepati janji. Dan orang yang paling benar-benar mengikuti apa yang dijanjikan. Ketika Rasulullah SAW, nanti di tahun kedua, nanti kita akan menjelaskan insya Allah kalau ada pertemuan lagi, kita sebutkan, yaitu kejadian perangan Badr, itu ketika Rasulullah keluar, itu banyak yang keluar bersama Nabi Muhammad dari golongan Ansar. Orang-orang muhajirin ada, tapi lebih banyak mayoritas yang hadir, 300 orang itu yang mungkin sekitar 200-an orang itu orang-orang Ansar, orang-orang Madinah asli. Sedangkan yang lain sisanya adalah orang muhajirin. Ketika Rasulullah melihat bahwa dalam perjalanan ini akan terjadi pertempuran dan akan terjadi peperangan. Dan ini pertama kalinya. Maka Rasulullah SAW mengulang dan mengatakan kepada mereka, apakah kalian punya omongan? Apakah kalian punya omongan? Apakah kalian punya omongan? Minta musyawarah kepada orang-orang Ansar. Artinya, apakah kalian punya kesiapan untuk berperang dengan Nabi? Sedangkan posisi saya sekarang ini di luar kota Madinah. Sampai Rasulullah ketika mau musyawarah dengan orang-orang ketika perang Badr, ayo siapa yang mau ngasih isyarat atau siapa yang mau ngasih musyawarah? Ada berdiri dari golongan muhajirin. Orang berdiri lagi dari golongan muhajir. Rasulullah masih, ayo siapa lagi yang mau bicara? Sampai ada seorang Ansari, dia mengatakan, ya Rasulullah, barangkali engkau bertujuan kita, maksudnya engkau bermaksud kita yang berbicara. Kata Rasulullah, iya. Maka mereka berdiri, dia berdiri mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah beriman kepadamu. Dan kami percaya akan apa yang engkau bawakan. Maka apa saja yang Allah SWT perintahkan, maka kami akan turuti. Kalau engkau ingin kami memerangi, kami perang. Kalau engkau ingin membuat perjanjian damai dengan siapapun, kami ikut damai. Dan demi Allah, ada orang-orang yang tidak ikut di sini, di kota Madinah. Kalau mereka tahu bahkan adanya peperangan, mereka akan ikut
Mereka akan senang ikut denganmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW gembira dan senang. Artinya Rasulullah SAW benar-benar berjalan dengan apa yang dijanjikan. Katanya janjinya seperti ini. Maka Rasulullah bertanya, apakah mereka siap? Di luar perjanjian yang mereka janjikan. Artinya beliau tidak memakai otoriter beliau sebagai nabi. Kan mereka harus beriman kepada beliau. Masa nabi ditelantarkan? Itu kan dosa. Beliau langsung aja harusnya, orang-orang, saya adalah nabi, kalian wajib mengikuti saya. Selesai. Tidak. Rasulullah mengikuti dengan perjanjian awal. Bagaimana perjanjian awal? Saya yang pertama berjanjikan kepada kalian begini, gini, gini. Maka di sini kalian di luar perjanjian. Artinya saya nggak bakalan menuntut kalian di luar perjanjian yang saya janjikan kepada kalian. Padahal beliau Rasulullah, beliau berhak untuk mengatakan, orang-orang, saya adalah nabi, kalian wajib menolong saya, kalian sudah beriman kepada saya. Dan penolongnya kalian kepada saya adalah suatu kewajiban. Tidak. Beliau menggunakan dasar-dasar seperti itu dalam ta'amul, dalam bermuamalat dengan orang-orang. Maka ini adalah kejadian yang terjadi di tahun pertama daripada hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling penting, ya, yaitu membangun masjid untuk mengadakan daripada ilmu, pelajaran, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperkuat ukhuwah Islamnya. Nah, maka kita tanya terhadap diri kita masing-masing, bagaimana kabar kita dengan masjid kita? Bagaimana keadaan kita dengan sholat berjamaah kita? Bagaimana keadaan kita dengan ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan kita? Mungkin sekarang ini ada beberapa penghalang ya. Sekarang ya, seperti sekarang ini lagi ada pandemi, mungkin ada yang jaga jarak, tak boleh bersalaman dulu. Ya, tetapi jangan sampai hal-hal semacam ini mengendorkan dan mengurangi saling cinta kita kepada sesama muslim. Tali persaudaraan kita sesama muslim. Walaupun kita sholat berjamaah di masjid dengan jaga jarak atau yang lainnya, tetapi saling sapa, saling tersenyum, saling membantu sesama muslim. Itu jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai jaga jarak yang kita lakukan secara fisik membuat jarak antara kita dengan hati sesama muslim. Jangan sampai. Itu boleh terjadi. Itu karena adanya penyakit, karena adanya wabah, karena adanya apa dan apa. Boleh dilakukan, artinya dalam lingkup semacam itu, keadaan darurat, tetapi tidak boleh mengurangi ukhuwah kita, saling cinta kita. Makanya kita di masa-masa seperti ini perlu kita perhatikan sesama muslim, tetangga-tetangga kita yang susah, tetangga orang-orang sekitar kita, jamaah masjid kita, jamaah musola kita, itu kita perhatikan. Jangan sampai kejadian-kejadian semacam ini, pandemi semacam ini, membuat kita malah lalai, membuat kita malah nafsi-nafsi, hanya memperdulikan diri kita masing-masing, tidak memperdulikan orang lain. Nah, ini namanya rugi. Kalau ada orang-orang yang rugi, siapa orang yang rugi? Orang yang rugi yang hanya memperdulikan diri sendiri, nafsi-nafsi. Di dunia aja udah nafsi-nafsi, apalagi akhirat nanti. Ya, tetapi orang yang peduli, ya, man satara musliman satarahullah. Siapa orang yang menutup kebutuhan orang muslim, maka Allah akan menutupi kebutuhannya. Ya, man a'ana muslim, a'anahullah. Siapa yang membantu orang muslim, maka Allah akan membantu dia. Siapapun itu adalah sedekah kita. Kalau kita nggak bisa sedekah dengan uang, dengan harta, kita bisa sedekah dengan membantu. Kita bisa sedekah dengan menyambungkan orang yang bisa membantu kepada yang membutuhkan. Ya, di masa-masa seperti ini, ya, masa-masa yang mungkin sulit bagi sebagian orang, ada yang tidak kerja, bahkan kehilangan pekerjaannya. Maka di sini kita diminta untuk bagaimana caranya memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperkuat tali persaudaraan antar sesama muslim. Yang kedua, setelah ukhuwah, membangun masjid dan bagaimana kabar kita dengan masjid, apalagi sekarang ini kita berada di dalam momentum mengenang di bulan Rajab ini, yaitu Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti berkaitan lagi dengan masjid. Isra dan Mi'raj berkaitan dengan masjid. Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram, dan sholat berjamaah, dan sholat 5 waktu yang kita miliki sekarang ini, yang kita tahu semua. Kewajiban sholat 5 waktu, Rasulullah SAW mengatakan, farqu ma bainana wa bainal musyrikin as-salah. Faman taraka as-salata jiharan
faqad kafar. Ya. Perbedaan antara kita dengan orang-orang musyrik adalah sholat. Siapa orang yang ninggalin sholat secara sengaja begitu saja, maka dia kafir. Makanya makna kafir di sini apa? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan artinya kafir, dia udah keluar dari Islam. Murtad bahasa kita. Tinggalin sholat sengaja sekali, dia murtad. Dia wajib kembali, wajib bertaubat dan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diambil oleh pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Imam Syafi'i dan yang lainnya mengatakan tidak. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, tetapi iman artinya dia muslim, dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi dia meninggalkan sholat karena malas, maka hukumnya fasik dan berdosa, dosa besar, tetapi tidak keluar dari Islam, artinya tidak murtad. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, dia mengingkari, dia mengatakan dalam hatinya atau dia mengatakan dengan lisannya, sholat itu nggak wajib. Sholat nggak wajib. Sholat 5 waktu itu nggak wajib. Dan dia meninggalkan sholat. Maka hukum orang yang semacam ini adalah murtad, waliyadzubillah, keluar dari Islam, dia wajib bertobat kepada Allah, wajib kembali kepada Allah, dan wajib mengucapkan syahadat dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ya, tentunya ini kejadian-kejadian pertama yang terjadi di dalam hijrah Rasulullah SAW. Dan kita tahu semua, Rasulullah setelah tinggal di kota Madinah bukan hijrah sementara, tetapi hijrah selama-lamanya. Dan semua orang daripada sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, tidak ada yang kembali ke kota Mekah dan tinggal di kota Mekah, tidak ada. Dan hal tersebut adalah termasuk kesempurnaan hijrah mereka. Karena mereka benar-benar hijrah lillahi ta'ala, untuk Allah SWT, maka mereka pun hidup dan matinya di luar daripada kota Mekah, bukan karena tidak cinta terhadap kota Mekah, tetapi karena keikhlasan dan ketulusan mereka dalam berhijrah. Maka Rasulullah SAW ketika beliau sudah membuka kota Mekah, orang-orang Ansar mulai sedih dan khawatir. Orang-orang kota Madinah mengatakan, wah, sekarang kota Mekah sudah diambil alih. Sekarang kota Mekah sudah kembali di tangan Rasulullah SAW. Barangkali habis ini Nabi bakal ninggalin kita. Barangkali habis ini Rasulullah akan kembali lagi ke kota asalnya. Bagaimana keadaannya? Maka ditanya dan sampai ucapan tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, Ma'asyiral Ansar, al-hayatu hayatukum wal mamatu mamatukum. Sebenarnya kehidupan saya bersama kalian dan mati saya pun bersama kalian. Artinya di tempat kalian. Kalau seandainya saya suruh milih untuk jadi seseorang lahirnya, maka saya akan memilih terlahir dari golongan Ansar. Artinya Rasulullah sangat cinta kepada mereka. Dan meyakinkan kepada mereka bahwa Rasulullah tidak akan kembali ke kota Mekah lagi, tinggal kembali di kota Mekah, tetapi terus-menerus tinggal di kota Madinah bersama mereka. Dan seperti yang kita tahu, beliau wafat di rumah Rasulullah SAW, rumahnya beliau, yaitu rumah yang ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di situ, dan Rasulullah dikubur di situ, dan kuburannya berada di kota Madinah. Artinya hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah untuk selama-lamanya, dan beliau tinggal di sana. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diambil dari kisah kehidupan Rasulullah SAW, terutama kehidupan yang setelah hijrah ini. Nanti ada kisah peperangan, ya, perang Badar, dan yang lainnya, insya Allah kita akan sampaikan atau kita pelajari bersama-sama di waktu-waktu yang lainnya, dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya. Mungkin cukup sekian pembahasan dan materi yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, menambah kecintaan kita kepada Islam, menambah kecintaan kita dalam ukhuwah, memperkuat persaudaraan, tali persaudaraan antar sesama kita, dan menjadikan wasilah kita semua untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan anugerah dan kemuliaan dari Allah. Mudah-mudahan dalam majelis ini, dalam pertemuan kita ini, mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan rahmat, curahan, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni. Ya, mungkin ini sekian daripada apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya.
Semoga apa yang Ustadz sampaikan berguna bagi kami. Juga pada rekan-rekan sekalian, kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di kajian yang akan datang. Kajian kami tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.